ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di masjid ini, salah satu tempat yang terbaik di atas muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan dalam sebuah majlis dari majlis dzikir, majlis ilmu di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dari kemuliaan dan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah syah di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah kecuali mereka itu akan turun di tengah mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebersamaan kita ini sebagai kebersamaan yang penuh dengan rahmat, pahala untuk kita semua ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sumber kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, amalan yang salih, hal yang dengannya kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang dengannya menerangi jalan kita di kehidupan dunia ini, membimbing kita di atas keselamatan, menyelamatkan kita di sakaratul maut, dan menyelamatkan kita di alam kubur dan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pembahasan kita di siang hari ini adalah sebuah tema yang sebenarnya dimaklumi di kalangan para ulama. Hanya saja tema ini kadang kurang jelas di kalangan sebagian orang. Dan tema ini kadang dianggap sebagai suatu hal yang unik ya di kalangan sebagian
manusia. Kunci jalan para wali. Ada sebuah buku ditulis oleh para ulama, sebagian ulama terdahulu. Judulnya dalam cetakan yang tercetak, judulnya Miftahu Tariqil Aulia, kunci jalannya para wali. Di manuskripnya, di sebagian manuskrip dari Universitas Riyadh, itu judulnya ditulis Miftahu Tariqil Aulia wa Ahlil Kamali Minal Ulama, kunci jalannya para wali dan orang yang sempurna dari para ulama. Ditulis oleh Imam Az-Zahid Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan, di masa dahulu dikenal dengan Ibnu Syekhil Khizamiyin. Ibnu Syekhil Khizamiyin. Beliau lahir pada tahun 657 Hijriah dan wafat pada tahun 711 Hijriah. Dulunya dari ulama Syafi'iyah di awal kali beliau tumbuh dan terpengaruh dengan sebagian pemikiran tasawuf di awal kali tumbuhnya. Namun setelah itu, ketika beliau berpindah ke Dimashq, berhubungan dengan ulama di sana, beliau menekuni madhab Hambali dan termasuk dari ulama-ulama yang teguh di atas sunnah dan sangat dimuliakan sekali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena beliau ini semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di dalam uraian beliau ini unik ya untuk kita cermati, sebab beliau menguasai dari jalan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala, yang mereka ini adalah para wali-wali Allah yang sesungguhnya. Dan beliau juga pernah mengenal dari jalan-jalan yang keliru di dalam memahami makna wali. Ya, sehingga ketika beliau menulis pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya sangat indah, bagus untuk direnungi dan diperhatikan. Itu sudut yang pertama untuk penjelasan dan pengenalan tema kajian kita di siang hari ini. Sudut yang kedua, sebagai pendahuluan, ingin saya terangkan bahwa mengenal siapa wali Allah itu adalah kepentingan setiap muslim dan muslimah. Sebab pada hal tersebut ketinggian derajat, kedekatan di sisi Allah, dan itu adalah jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu mengenal lebih dekat siapa wali-wali Allah itu, bagaimana jalan mereka, bagaimana jalan mereka. Jadi kalau dikatakan kunci jalan para wali, kunci itu bisa bermakna intinya dan bisa bermakna pembuka. Pembuka. Dan ini di pembahasan mengandung dua hal tersebut. Ada sebagai pendahuluan mengenal jalan orang-orang yang ingin meraih predikat sebagai wali Allah. Dan yang kedua akan diperkenalkan, saya akan bacakan dari sumber yang saya sebutkan tadi dan beberapa sumber yang lain, beberapa pegangan dan inti jalan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman lagi bertakwa, atau bahasa lainnya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali-wali Allah ini, mereka ini yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu
tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Maka itu definisi atau itu pokok dan dasar dari keutamaan para wali. Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa mereka adalah wali-walinya, disandarkan kepada Allah, penyandaran kemuliaan dan keagungan. Mereka adalah wali-walinya. La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada gundah gulana, tidak ada keresahan, tidak ada hal yang perlu dia galau darinya, dan tidak pula ada kesedihan. Tidak pula ada kesedihan. Dan ini hukum berlaku untuknya di dunia dan di akhirat. Hanya saja bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini, kemuliaan untuk mereka tampak sekali di kehidupan dunia dan tampak di kehidupan akhirat, termasuk di dalamnya saat sakaratul maut, dan tampak juga saat mereka berada di alam kubur, dan sangat kelihatan kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Adapun mereka di dunia, para wali itu mengumpulkan dua sifat pokok, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti tentang definisi wali. Keimanan dan ketakwaan, itu dua sifat pokoknya. Keimanan dan ketakwaan. Sedangkan di dalam keimanan dan ketakwaan itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ratusan ayat tentang keutamaan dan kebaikannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menulis satu risalah berjudul Fawaidut Taqwa, manfaat takwa, khusus takwa saya. Beliau sebutkan lebih dari 100 manfaat takwa dari ayat Al-Quran saya. Hanya dari ayat Al-Quran saya. Dan para wali itu sifat-sifat mereka mencakup keimanan, ketakwaan dan selainnya. Karena itu keutamaan yang melekat pada mereka itu sangat besar sekali. Di kehidupan dunia ini, dalam mana dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing di atas petunjuk. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan mereka juga dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan pembelaan ini bukan hanya di dunia saja. Karena ayat yang saya bacakan tadi itu, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, itu ayat di konteks di surah Al-Hajj terkait dengan pembelaan kaum mukminin yang diusir dari negeri-negerinya. Jadi bukan hanya pembelaan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi bukan cuman para rasul saja yang ditolong, bukan cuman para penghulu, para wali yang ditolong, tapi termasuk pengikut para nabi, orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri mempersaksikan, yaitu pada hari kiamat, akan selalu ditolong. Dan para wali ini, mereka akan selalu dimenangkan, cepat maupun lambat.
walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu ketetapan kami untuk hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka itu akan selalu ditolong, selalu dimenangkan. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, mereka lah yang selalu berkuasa, selalu menang. Dan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, puluhan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik." Akan terus-menerus ada satu golongan dari umatku tampak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka dan orang yang menentang mereka sampai datang ketentuan Allah, sampai datang hari kiamat. Dan mereka terus seperti itu, akan terus seperti itu. Dan para wali ini, mereka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala makna kehidupannya, termasuk di sakaratul maut. Karena itu ayat-ayat di surah Fussilat itu ditafsirkan oleh para ulama kejadian di sakaratul maut. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Itu sifatnya para wali. Para wali itu berada di atas keimanan dan istiqamah. Itu dua sifat pokok dari para wali. Akan turun kepada mereka para malaikat. Ini di sakaratul maut. Para malaikat berkata, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, khawatir, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Kami adalah wali-wali kalian. Itu situ wali bermakna orang yang dekat dengan kalian, para penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan untuk kalian nanti apa yang jiwa-jiwa kalian itu berselera terhadapnya, dan untuk kalian apa saja yang kalian minta sebagai tempat tinggal dari sisi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kejadian di kehidupan dunia atau di sakaratul maut. Dan di alam kubur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yaitu ucapan la ilaha illallah. Itu dari sifat pokok para wali. Mereka adalah orang yang sangat kuat akidahnya, sangat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu dia berpegang dengan al-qaulus tsabit, ucapan yang kukuh, yang teguh, yang tidak berubah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya alam kubur. Karena di dalam hadits Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Awal persinggahan negeri akhirat. Dia dikuatkan di situ. Sebagaimana kalau di akhirat kelak nanti para wali ini akan dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Itu ayat-ayat atau dua ayat di surah Al-Ahqaf. Dan itu terkait dengan keberadaan mereka di akhirat nanti, di surga kelak. Jadi ini
kondisi dan sebagian keutamaan, kebaikan. Karena itu mempelajari bagaimana sifat para wali itu. Siapa sebenarnya para wali tersebut? Dan apa jalan mereka? Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Karena di situ pertautan derajat. Pertautan derajat. Karena penghulu para nabi dan penghulu para wali itu, pemukanya dan yang paling tinggi derajatnya itu adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul sebagai wali-wali Allah yang paling terkemuka itu pun bertingkat-tingkat derajatnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Sebagian dari mereka kami utamakan di atas sebagian yang lainnya. Karena itu ada namanya ulul azmi. Ulul azmi ini yang paling utama di antara seluruh nabi dan rasul. Dan dari ulul azmi yang paling utamanya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat-umat manusia, umat-umat para nabi dan para rasul, yang paling utama itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemuka para wali. Pemuka para wali. Iya. Karena itu Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya, ketika dia terangkan tentang para wali itu, maka yang paling pertama dia sebut adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah pemuka dari para wali di tengah umat ini. Dan mengikuti jalan mereka itulah salah satu pokok dan kunci jalan orang-orang yang ingin menjadi wali. Salah satu pokok dan kuncinya. Karena agama ini hanya datang kepada kita melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seluruh agama ini. Mengajarkan seluruh agama ini tanpa terkecuali, menyampaikannya secara lengkap dan sempurna kepada para sahabatnya. Kepada para sahabatnya. Dan terus agama ini terjaga kesempurnaannya di tengah para sahabat, dan itulah yang diwariskan kepada generasi setelahnya, para tabi'in, murid-murid para sahabat. Kemudian para tabi'in menurunkannya kepada murid-murid mereka yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Terus berjalan di tengah umat ini hingga hari ini. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berubah. Tidak berubah. Telah lengkap. Dan itu dari keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi para wali itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Yang paling tinggi tingkatannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian setelah itu para sahabat nabi dan rasul. Dan kita di tengah umat Islam ini yang paling mulianya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah itu orang-orang salih di tengah umat ini. Umat ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 golongan. Dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 golongan. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari para hamba kami. Jadi ini terkait dengan umat Islam ya. Maka mereka pun terbagi menjadi 3. Ada yang zalim li nafsihi, menzalimi dirinya.
Ini masuk di dalam golongan umat Islam. Dan umat Islam itu walaupun dia berlaku zalim atas dirinya, dan mana dia berlaku zalim atas dirinya, mungkin ada sebagian kewajiban yang dia tinggalkan, sebagian larangan yang dia langgar. Nah, itu berlaku zalim atas dirinya. Walaupun dia berlaku zalim atas dirinya, tapi tetap dia mendapat keutamaan sebagai seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali kaum muslimin, wali orang-orang yang beriman. Jadi dia dapat dari bentuk walayah sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau dibahas dalam jenjang kewalian di tingkat yang paling tingginya, disebutkan oleh para ulama bahwa wali-wali itu berasal dari dua derajat yang lainnya. Karena ini dibagi tiga, ada yang menzalimi dirinya, kemudian yang kedua al-muqtasid, yang pertengahan, biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban. Semua kewajibannya dia laksanakan. Dia bagus di dalam bertauhidnya, tidak berbuat kesyirikan. Dia jaga sholat 5 waktunya. Ada kewajiban zakatnya dia keluarkan. Masuk bulan Ramadan dia berpuasa. Datang musim haji dia punya kemampuan, dia haji. Dia tunaikan kewajibannya. Dia tidak melakukan kesyirikan, tidak mendekati perbuatan zina, tidak melakukan judi, meminum khamar, hal-hal yang diharamkan dia tinggalkan. Tapi dia kurang dalam sunnah-sunnah. Iya, kurang dalam sunnah-sunnah dan pelengkapnya. Karena itu nawafilnya, sholat sunnahnya, sholat malamnya, sholat rawatibnya, ya puasa sunnahnya, dia ada kekurangan di situ. Makanya dia disebut pertengahan. Nah, golongan yang ketiga itu ada namanya sabiqun bil khairat. Ada orang yang bersegera dengan kebaikan. Nah, ini golongan yang paling tinggi ya. Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, sekaligus dia laksanakan dari sunnah-sunnah. Dia tinggalkan hal-hal yang makruh, dia tinggalkan. Bahkan sebagian mereka kadang dia tinggalkan hal yang mubah, kalau dikhawatirkan membahayakannya, bisa menjatuhkannya ke dalam hal yang makruh. Iya, ke dalam hal yang makruh. Karena itu tingkat kewalian, kalau semakin seorang itu tinggi di dalam ilmu, mempelajari agama, itu semakin dalam dia memahami. Karena syaitan itu ketika menjerumuskan manusia, itu beraneka ragam caranya. Ya kalau misalnya orang yang sudah terbiasa jatuh di dalam dosa, dibuat dia semakin bergampangan dengan dosa. Nanti sudah bergampangan dengan dosa, hatinya semakin keras, maka dia bergampangan dengan kekafiran, kekufuran. Dan kadang dosa-dosa ini menyeretnya kepada hal yang membuat dia murtad keluar dari Islam. Karena itu populer di kalangan para ulama, mereka katakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat itu posnya kekafiran, yang mengantar kepada kekafiran. Tapi kadang ada orang tertentu oleh syaitan dilihat dia rajin ibadah, bagus di dalam ketaatan, bagus dalam ketaatan. Hal-hal yang sunnah dia kerjakan, hal-hal makruh dia tinggalkan. Hal-hal yang makruh dia tinggalkan. Bagaimana syaitan menjerumuskan orang yang seperti ini? Ini biasanya sulit bagi syaitan. Maka caranya dia masuk ke dalam hal-hal yang mubah, perkara-perkara yang mubah. Dibuat orang ini bergampangan dalam hal yang mubah, lapang sekali di dalamnya, sangat lapang. Akhirnya jatuh ke dalam hal yang makruh. Jatuh dalam hal yang makruh. Misalnya, dari hal yang mubah, makan dan minum, mubah. Syaitan memberikan kepadanya bisikan supaya makan-makan, akhirnya berluas.
mengambil dari berbagai hidangan, akhirnya mubadzir, jatuh ke dalam hal yang apa? Hal yang makruh. Nah, itu diantara metode dan jalan syaitan di dalam menjatuhkan. Terjadi satu kali bagi orang ini, oh ini saya mubadzir, astagfirullah. Di waktu lain saya tidak akan ulangi. Saya akan makan apa adanya saya. Nah, itu tingkat tinggi dari jalannya para wali. Mungkin ada sebagiannya akan saya baca nanti dari nas di sebagian ulama yang menjelaskan tentang jalannya. Iya. Tapi setelah itu diulang lagi, berulang lagi. Akhirnya dia bergampangan jatuh ke dalam hal yang makruh. Sudah mulai mendekati hal yang makruh, ya. Akhirnya bergampangan jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Mulai dari dosa kecil, bergampangan, setelah itu jatuh ke dalam dosa besar. Iya. Bergampangan, akhirnya jatuh ke dalam hal yang lebih besar daripada itu. Sama dengan dalam perkara bid'ah. Kadang seorang bid'ah kecil dianggap biasa, sepele. Iya, gampang. Tapi akhirnya dia jatuh dalam bid'ah besar. Jatuh di dalam bid'ah besar. Iya. Karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Ihdar sigaral muhdatsat fa innaha satakunu kibara." Hati-hati kamu dari bid'ah-bid'ah yang kecil, sebab dia nanti akan menjadi bid'ah yang besar. Menjadi bid'ah yang besar. Maka ini semuanya harus dipahami bahwa syaitan itu punya jalan-jalan. Iya. Dan yang menjadikan pembahasan ini semakin penting apabila kita ketahui sebagaimana Allah memiliki wali-wali, ada orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang dicintai oleh Allah dengan berbagai keutamaan para wali ini. Syaitan juga punya wali-wali. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan yang ingin membuat takut wali-walinya. Jadi ada wali-wali syaitan namanya. Ada wali-wali syaitan. Dan syaitan juga mengumpulkan orang-orang untuk seperti itu. Iya. Maka kalau kita memahami ini, dari sini akan tampak penting juga kita mengenal tentang bagaimana makna kewalian itu. Jalan seorang itu mencapai walaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai pendahuluan yang terakhir, sebelum saya masuk di dalam membaca beberapa wejangan para ulama, jalannya para wali, kunci dari jalan para wali, ya perlu kita ketahui juga, bahwa dari Asmaul Husna ada dua nama. Ada nama Al-Wali, nama Allah Al-Wali, dan nama Allah Al-Maula. Nama Allah Al-Maula. Ini dua nama berulang di dalam Al-Quran. Al-Wali dan Al-Maula. Dari kata Al-Walaya. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah walaya, kewalian milik Allah yang maha benar. Jadi walaya itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walayahnya di tengah makhluknya itu ada dua. Ada walaya ammah, walaya umum, yang mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia, mukmin dan kafir. Wilayah umum yang bermana, walaya umum yang bermana Allah memberikan kepada mereka kehidupan, menjamin kepada mereka rezekinya, dan memberikan kepada mereka apa-apa yang diberikan untuk dunianya. Ini walaya umum namanya, mencakup seluruh makhluk. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Itu ayatnya, surah Al-An'am. Kemudian mereka semua, ini di konteks penyebutan orang-orang kafir ya, mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang hak. Disebut maula, masuk dalam walaya umum. Ala lahul hukmu, ketahuilah bahwa segala hukum ketetapan milik Allah
wa huwa asraul hasibin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala penghisap yang paling cepat di dalam menghisap. Jadi ketika disebutkan mereka akan kembali kepada Allah maulahum, maka ini walaya umum namanya. Dan ada walaya khusus. Ini jenis yang kedua. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk kecintaan, dalam bentuk taufik, hidayah. Ini walaya khusus namanya. Diberikan untuk siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Maka ini yang disebut dengan, ini adalah dua nama dari Asmaul Husna, nama Al-Wali dan nama Al-Maula. Dan seorang mukmin itu dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Termasuk dua nama yang agung ini, Al-Wali dan Al-Maula. Dan dia cinta akan kandungannya. Dia beramal dengan konsekuensinya. Jadi ketika Allah tetapkan ada wali-walinya dan ada sifat dari wali-wali itu, maka dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dua namanya Al-Wali dan Al-Maula, maka kita mencari jalan itu, mengikuti jalan tersebut, berusaha untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini pendahuluan untuk masuk ke dalam tema kajian kita di siang hari ini. Kemudian saya akan definisikan apa itu wali. Wali itu secara bahasa, ya, kalau dibaca walaya, itu artinya kedekatan dan kecintaan. Kedekatan dan kecintaan. Jadi katakan wali karena dia dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun di dalam mendefinisikan wali itu apa? Beraneka ragam ya bahasa yang dipakai oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam hal ini. Iya. Dan di antara definisi yang paling mudahnya, ini saya berikan definisi yang paling mudahnya, bahwa wali itu adalah kullu mu'minin taqiyyin wa laysa binabi. Adalah setiap mukmin yang bertakwa tapi dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Itu yang disebut dengan wali. Ya, sebab kalau nabi itu mereka derajatnya lebih tinggi daripada itu. Derajatnya lebih tinggi daripada itu. Bahkan saya sudah terangkan tadi ya bahwa penghulu para nabi dan para rasul, pemukanya adalah para nabi dan para rasul. Tapi kalau dalam istilah dikatakan aulia, maka yang dimaksud adalah setiap mukmin yang bertakwa dan dia bukan apa? Dia bukan nabi. Dan dari sini tampak perbedaannya antara maqam an-nubuwah dan maqam al-walayah. Kedudukan kenabian itu lebih tinggi daripada kedudukan kewalian. Daripada kedudukan kewalian. Karena para nabi dan para rasul itu derajatnya lebih tinggi menurut kesepakatan ulama. Tidak ada kesamaran dalam pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja ada sebagian orang-orang yang keliru pemahamannya, menyimpang dari jalan yang lurus. Karena mereka anggap itu sebagian wali itu lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi. Iya. Ada yang mengatakan sebagian wali itu dia tahu yang gaib katanya. Malah sebagian wali dia bisa memiliki sebagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini orang-orang yang keliru ya di dalam memahami mana wali. Dan itu pembahasan lain ya. Saya nggak fokus di pembahasan itu untuk pertemuan ini.
Karena itu perlu kajian lain, meluruskan kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami mana wali. Itu kajian lain. Fokus kajian saya di sini adalah ingin menjelaskan kunci jalan para wali. Kunci jalannya para wali, hal yang disepakati. Siapa wali itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua sifatnya. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu dua sifat. Jelas ya? Jadi kewalian itu bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Iya. Wah, ini dari garis nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang salah paham juga ya. Sebagian orang membahasakan. Ini dari garis nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diartikan langsung dari darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keliru memahami ya. Nabi itu tidak punya anak laki-laki yang hidup kemudian mewarisi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau dimaksud keturunannya itu yang berasal dari Al-Hasan dan Al-Husain, dan secara hukum dianggap sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadza sayyid." Sungguhnya anakku ini. Jadi itu hukum sebagai anak. Makanya itu yang disebut garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu bukan jaminan dia menjadi wali di situ. Kemuliaan nasab, dan tidak ada yang lebih mulia dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Cuman itu bukan jaminan dia sebagai wali. Ukuran sebagai wali, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman lagi apa? Bertakwa. Karena itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ali fulan." Sungguhnya ali fulan itu, keluarga si fulan itu kerabat beliau. Itu adalah wali Allah. Maka beliau langsung menegaskan, dan ini haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ala inna ala fulan laysa li bi awliya. Inna ma awliya'il muttaqun." Ketahuilah bahwa alu fulan itu bukan wali-waliku. Wali-waliku itu adalah orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Maka yang disebut dengan wali itu harus diluruskan, bahwa wali adalah setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewalian itu juga bukan didapatkan dengan kemuliaan guru. Ya, hanya datang kepada gurunya, pergi cium tangannya, kemudian setelah itu tiba-tiba menjadi wali. Wali itu tidak seperti itu jalurnya. Kalau sekedar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab semuanya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada yang mengatakan mereka adalah wali-wali Allah. Iya. Dan itu ada satu golongan ya dari tarekat, namanya tarekat Tijaniyah, dan ada sebagian tarekat semisal dengannya. Katanya siapa yang berjumpa dengan guru tarekatnya, maka dia dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Bahkan ada sebagian di Indonesia ini yang menjual darahnya, dibagi, cuci tangannya, itu dijamin masuk surga. Dan ini hal-hal yang bertentangan dengan makna syariat. Jadi kalau disebut bahwa definisi wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman lagi bertakwa. Orang yang beriman itu sifat-sifatnya jelas dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka jelas di dalam Al-Quran. Berbagai tempat diterangkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Orang yang bertakwa juga jelas sifatnya dalam Al-Quran. Ya. Sisa kita cari sifat orang yang beriman dan sifat yang bertakwa itu. Inilah poin-poin pokok yang dibahasakan oleh Ibnu Syekh Al-Khizamiin tentang kunci jalannya para nabi, kunci jalannya para wali. Ya, dari dua sifat pokok ini. Dari dua sifat pokok ini. Baik. Karena itu saya akan
ambil ya beberapa sudut pembahasan dari uraian beliau di sini. Ya, kalimat-kalimatnya ringkas, tidak begitu banyak, tapi waktu juga tidak mencukupi kita untuk saya baca semuanya. Ya, di pembahasan beliau yang pertama, beliau terangkan ya tentang keberadaan pembukaan untuk seorang wali itu. Ya, dia harus tahu bahwa di depan dia, kata beliau, "Ilam ya akhi anna amamana wa amamaka yaumun yashibu fihi al-walid wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid." Ketahuilah wahai saudaraku, di depan kita dan di depanmu ada suatu hari yang setiap anak kecil itu akan menjadi beruban. Dahsyatnya melihat hari itu. Perempuan yang hamil gugur kandungannya. Kamu melihat manusia seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Nah, ini beliau ingatkan tentang hari kiamat. Dan ini harus ada di hati setiap wali. Dia ingat akan hari kiamat, hari kebangkitan. Dia ingat bahwa setelah kehidupan ini, itu hanya ada dua golongan. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Ada yang merugi, ada yang beruntung. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Maka beliau ingatkan untuk hal ini. Setelah itu beliau ingatkan juga, setelah beliau ingatkan dahsyatnya neraka, beliau ingatkan bahwa ada janji Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ini dasarnya ya, beliau bawakan ayat. Surga itu didekatkan untuk orang yang bertakwa, kedekatan yang tidak jauh. Beliau mulai dengan poin ketakwaan, sebab ini sifat pokoknya para wali. Surga itu didekatkan untuk orang yang bertakwa. Hada ma tu'aduna. Inilah yang dijanjikan untuk kalian. Likulli awwabin hafid. Itu sifat setiap orang yang awwab. Awwab itu mengandung beberapa perkara. Yang pertama, dirinya itu selalu menghadap kepada Allah, bersegera kepada Allah. Itu awwab namanya. Kemudian yang kedua, dia selalu meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia selalu bertobat kepada Allah. Itu mana? Awwab. Likulli awwab hafidh, artinya dia selalu menjaga perintah Allah dengan menjalankan perintah, menjaga larangan Allah dengan meninggalkan apa yang dilarang. Itu sifat yang kedua. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Ar-Rahman, ini punya khasyah, rasa takut. Kemudian yang keempat, wa jaa biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang selalu bertobat. Ini hati yang selamat. Dan ini sifat pokoknya para wali. Hatinya itu adalah hati yang munib, hati yang selalu bertobat kepada Allah, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Kemudian setelah itu beliau katakan, ini mulai masuk ke dalam nasihat. Dan beliau terangkan kunci jalan para wali. Kata beliau, "Fa idza aradta ayyuhal akhu an-najata min hauli dzalikal yaumi fasta'id lahu bittaqwa." Apabila kamu wahai saudara ingin selamat dari kengerian di hari kiamat itu, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat itu dengan ketakwaan. Ini pokok jalannya para wali. Karena itu tidak mungkin ada wali itu dia bertindak di luar syariat. Itu tidak mungkin ada wali itu bertindak di luar syariat, keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab takwa itu selalu di dalam syariat Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau ada yang mengaku dirinya wali, kemudian dia mengatakan sudah terangkat untuknya syariat, dia tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Ya, kalau dia berbuat hal-hal yang diharamkan, oh kamu itu cuma melihat yang zahir saja. Kamu tidak tahu hikmah perbuatan saya, masya Allah. Ya, jelas ya? Itu bukan jalannya para wali. Jauh dari mana takwa? Jauh dari mana takwa? Di sebagian buku-buku ada yang menyebutkan ya, sifat walinya itu, masya Allah, wali ini kalau kamu datang ke tempat dia, ke rumah dia, itu penuh dengan bangkai. Ada semua bangkai di situ. Bangkai anjing, bangkai ini semuanya ada. Dia ingin menggambarkan bahwa walinya ini katanya itu zuhud terhadap dunia, tidak berpengaruh dengan hal yang seperti itu. Ya, dan selalu dia simpan bangkai itu untuk ingat bahwa dunia seperti itu. Ada juga yang percaya yang seperti ini. Ya, jelas ya? Syariat itu jelas. Syariat itu jelas. Ada bangkai, Nabi suruh para sahabatnya untuk menanam bangkai. Syariat ini adalah syariat yang cintakan kebersihan. Kita menghindari najis-najis. Kemana syariat itu? Takwa namanya. Itu namanya ketakwaan. Karena itu tidak ada yang keluar dari jalur syariat. Iya. Jadi kata beliau, kalau ingin selamat dari kengerian hari kiamat, maka bersiaplah dengan takwa. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wahifdzil jawarihi an jami'i ma harramahullahu ta'ala. Yang kedua, dan menjaga anggota tubuh dari segala yang diharamkan oleh Allah. Iya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal qiyam bi jami'i ma amaraka bihi minal huquq. Dan menegakkan segala apa yang Allah perintah kepada kamu dari hak-hak. Ya, jadi ini sudah dua ya. Meninggalkan segala yang dilarang, melaksanakan segala yang diperintah. Sekarang muncul pertanyaan. Dari mana kita tahu larangan dan perintah itu? Bahwa ini dilarang begini, diperintah begini. Dari mana kita tahu? Apakah wali itu dia bisa tahu sendiri begitu? Ya. Lahir tiba-tiba menjadi wali begitu. Dia tahu semuanya yang dilarang, yang dilarang dia tinggalkan, yang diperintah dia laksanakan. Jawabannya tidak seperti itu. Karena itu kata Syekh di sini, minal huquqi al-mudawwana fi kutubil fiqh. Dari hak-hak yang telah tertulis di buku-buku fikih. Jadi wali itu tidak ada ceritanya, wali itu tidak belajar. Wali itu pasti belajar. Wali itu pasti punya ilmu. Sebab dia harus tahu minal halali wal haram, mana yang halal, mana yang haram. Wal hududi wal ahkam. Dia harus tahu batasan-batasan Allah itu pada segala perkara di mana. Kemudian hukum-hukum Allah di atas batasan-batasan itu apa? Iya. Nah, dia harus pelajari itu. Itu namanya wali. Bihaitsu la yabqa 'alaika fi syari'ati mudhalamah wa la yabqa fi dhimmatika salatun fa'ita wa la shaumun fa'id wa la zakatun wajibah. Sehingga kalau kamu pelajari semua itu, maka tidak ada di dalam syariat ini pun, syariat ini suatu apapun yang menuntutmu. Maksudnya dia sudah pelajari, sudah beres semuanya. Iya. Dan kewajibannya dia sudah tegakkan. Tidak ada lagi tanggung jawabnya ada sholat yang dia luputkan. Misalnya dia luput beberapa sholat karena sakit atau karena pingsan. Kalau dia wali, sholatnya itu pasti dia akan kerjakan, dia akan ganti, dia akan qadha. Dia akan mengqadhanya. Demikian pula tidak ada puasa, zakat yang wajib. Dan dia tidak menggibai seorang muslim tanpa hak. Tidak pula ada mengkasuskan orang kebencian, kedengkian tanpa hak. Ya. Kemudian kata beliau, wa'mal ala an tubri sahataka min kulli haqqin bainaka wa bain Allah. Jalan wali itu kamu hendaknya beramal untuk membebaskan diri kamu ini segala hal yang terkait dengan kamu, padahal yang merupakan hak antara kamu dengan Allah. Ya, kalau merupakan hukukullah, kalau dia wali, dia pasti akan
berusaha untuk menunaikannya, berusaha untuk memperbaiki dari hak-hak Allah pada dirinya. Dan hak Allah itu anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan dengan suatu apapun terhadapnya. Itu hak Allah. Ya, kalau wali, dia pasti perhatian dengan hal tersebut. Iya. Sebab kalau kita ini bermasalah dengan Allah, itu masalah besar. Tidak mungkin kita selamat. Sebab tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan disinilah letak kekeliruan sebagian manusia. Ini bukan jalannya para wali, ya. Subhanallah, datang kepada manusia, dia katakan kita wajib untuk begini. Kaitannya dengan akhlak, dengan orang. Bagus itu pembahasan akhlak, itu bagian dari agama terkait dengan akhlak antara kita dengan manusia. Tapi akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dia perhatikan. Iya. Datang penjelasan tentang hak ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa hanya kepada Allah. Dia juga berdoa kepada penghuni kubur. Datang di dalam pengagungan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia tolak sejumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagiannya menolak sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keliru, ya. Keliru. Nah, itu bukan jalannya para wali. Justru para wali itu yang paling pertama yang dia lakukan, dia bebaskan dirinya. Dia tunaikan segala hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, wa min kulli haqqin bainaka wa bainal ibad. Kamu tunaikan segala hak antara kamu dan hamba-hamba Allah. Nah, barulah kata beliau, fahunaka tadkhulu insyaallah taala fi zumratis salihin. Maka dari sinilah insyaallah taala kamu akan masuk ke golongan orang-orang yang salih. Para wali-wali yang salih. Kemudian diperhatikan dari wasiat beliau berikutnya. Kata beliau, wa in aradta an tadkhula fi zumrati khawasil ulama al-murabbin, dan kalau kamu ingin masuk ke dalam golongan orang khusus dari para ulama rabbaniyin, yang mereka ini orang-orang yang mendidik umat, kamu mau masuk golongan khusus ini dari tingkatan wali tinggi. Ingin masuk ke sini, itu ada jalannya. Iya. Ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang khusus dari kalangan ulama, kata beliau, fa'alaika bi talabil hadithi wa sama'ihi wa riwayatihi ihtisaban lillahi azza wa jal. Maka hendaknya engkau menuntut ilmu hadith, mendengarkan hadith dan meriwayatkannya, mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhirnya banyak keliru, ya, dari kalangan para penuntut ilmu di masa sekarang. Ya, belajar, menghadiri majelis ilmu, mendatangi masjid-masjid, itu kunci pembuka jalan untuk seorang itu belajar. Itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau awal mulai belajar itu, dia belajar yang benar. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran dari mulut guru. Dia pahami tafsirnya. Dia ambil talaki secara lafaz dan dia talaki secara apa? Makna dari ayat-ayat. Kemudian dia dengarkan hadits-hadits itu dari mulut gurunya. Dan dia dengarkan pemahamannya. Dia dengarkan pemahamannya. Dan itu semuanya ada kunci-kuncinya, ada ilmunya. Ada ilmunya. Maka cari ilmu ini, tuntut ilmu yang seperti itu. Iya. Tuntut ilmu yang seperti itu. Sebab seorang itu kalau dia hanya berada di sekitar laut saja, ya dia selalu indah, ya, cuma melihat pantai saja. Bagus dia melihat pantai. Iya. Tapi kalau dia tidak menyelam ke bawah, dia tidak akan pernah kenal ada yang namanya mutiara-mutiara. Ada yang namanya keindahan-keindahan menakjubkan di bawah alam laut. Iya. Dan itu semuanya perlu usaha, perlu upaya. Yaghusul bahra man talaba al-la'ali. Kata Imam Syafi'i, laut itu akan diselami oleh orang yang mencari mutiara. Ilmu itu seperti itu. Posisinya. Ingin sampai ke derajat yang tinggi, maka dia
Pertama harus menuntut ilmu hadits. Iya. Mendengarkannya, kemudian meriwayatkannya. Apa arti meriwayatkannya? Artinya dia mengambil dari seorang guru yang memang benar ilmunya. Sebab ilmu ini warisan. Ilmu ini warisan. Tidak ada dari para ulama itu belajar otodidak, tidak ada. Mereka orang-orang lebih cerdas daripada kita. Lebih cerdas daripada kita. Imam Al-Bukhari itu, siapa yang pernah dengar kecerdasan semisal beliau? Iya, satu kali dengar hadits langsung hafal. Malah beliau di Muqaddimah Ibnu Adi di Al-Kamil disebutkan riwayat bagaimana Al-Bukhari diuji oleh para ahli hadits di kota Baghdad. Maju 10 orang mengujinya, setiap orang bawa 10 hadits. 10 hadits sudah dibolak-balik sanad dan matannya. Ya. Al-Bukhari ketika mendengar hadits yang pertama dari orang yang pertama itu, Al-Bukhari bilang saya tidak kenal hadits itu. So, kalau Al-Bukhari bilang saya kenal, nah itu sudah jatuh namanya di tengah ahli hadits. Sebab tidak ada riwayat yang seperti itu. Ini sudah dibolak-balik untuk menguji beliau. Selesai orang yang pertama dengan 10 hadits. Maju orang yang kedua, ketiga sampai ke 10. Selesai 100 hadits. Semuanya Al-Bukhari berkata saya tidak kenal hadits itu. Kemudian setelah itu Al-Bukhari balik kepada orang yang pertama. Adapun kamu, hadits yang pertama kamu sebutkan begini. Dia sebut dulu riwayat dia yang dia sebutkan secara keliru. Terus dibenarkan, yang benarnya riwayatnya begini. Yang kedua, riwayat yang kamu sebut begini, yang benarnya begini. Ini riwayat keliru, satu kali dengar dia hafal 100 hadits dari 10 orang. Terus dibawakan yang benar. Bersamaan dengan itu Al-Bukhari rahimahullah, gurunya lebih 1000 orang. Berguru dari 1000 orang guru. Kalau melihat hal yang menakjubkan itu, Al-Bukhari sebutkan dari keyakinan para as-salaf, dari lebih 1000 orang gurunya, diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan sampai hari ini kita meriwayatkan buku-buku itu dari Al-Bukhari rahimahullah. Dan diajarkan oleh guru-guru kita. Kita dengarkan, semuanya berucap hal yang sama. 10 pembahasan akidah beliau ambil dari 1000 orang guru, coba. Lebih. Iya. Nah, ini perlu kita perbaiki cara belajar kita ya. Bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Jangan syekhnya Mr. Google saja. Ya. Tapi duduk kepada guru. Guru yang benar. Jadi kata beliau, wariwayatihi, dan meriwayatkannya. Kemudian kata beliau, wa takunu niyatuka fihi an ta'rifa dina rabbika azza wa jalla wa sunnata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kamu di dalam belajar itu niatmu, nah ini diperhatikan. Niat kamu ketika belajar adalah untuk mengenal agama Allah dan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kemuliaan terbesar itu, subhanallah. Ya, tidak ada nikmat lebih besar daripada kita mengenal siapa Allah dan kita mengenal apa sunnah Nabi kita. Kadang masuk di dalam hari ini sebagian orang, oh tidak usah belajar dulu. Kamu kalau terlalu banyak kamu tahu, terlalu banyak dosa yang kamu sandang. Loh kok bisa? Masalahnya kamu kalau sudah belajar, kamu tidak bisa amalkan, nanti kamu bermasalah. Coba lihat ya bagaimana bisikan-bisikan syaitan iblis ini masuk ke dalam sebagian manusia, begitu cara berpikirnya. Dan dia tidak tahu bahwa kewajiban seorang itu ada dua. Ada kewajiban di dalam mempelajari dan ada kewajiban di dalam mengamalkan. Jadi kalau dia tidak meninggalkan kewajiban belajar dan meninggalkan kewajiban beramal, dia sudah dapat 2 dosa. Tapi kalau dia sudah belajar walaupun dia belum amalkan, dia sudah menunaikan 1 kewajiban, sisa 1 lagi. Dan ilmu itu biasanya tabiatnya bagus. Kalau sudah dituntut, ilmu itu dia tidak mau kecuali dituntut dengan keikhlasan. Membuat orang yang menuntutnya itu giat mengamalkan apa yang dia pelajari. Itu tabiat ilmu. Membimbing dan mengarahkan. Ya, namun hidayah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang itu kalau dia mengenal agama Allah, mengenal agama Rasulnya, itu luar biasa. Ya, dan itulah keberadaan para ulama. Sebagian ulama as-salaf itu ada yang di sakaratul maut. Ini di posisi sakaratul maut.
dia masih sempat bertanya lagi kepada seorang ahli hadits atau seorang ulama yang mengunjunginya suatu permasalahan ilmu. Maka dikatakan kepadanya, subhanallah, kamu dalam kondisi sudah seperti ini masih bertanya tentang hal ini? Kata beliau, andai kata saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengetahui masalah ini, itu lebih baik bagiku daripada saya menghadap kepada Allah dalam keadaan saya jahil tentang hal ini. Itu ilmu namanya. Maka keluarlah alim ini yang mengunjunginya, baru di ujung pintu sana sudah terdengar suara orang yang keluar ruhnya dari jasadnya. Nah, ini sifat-sifat dari para ulama al-amilin, dan mereka ini yang sebenarnya disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, takunu bidzalika amilan wa ala awamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhafizan. Kemudian hendaknya kamu mengamalkan seluruh hal tersebut dan menjaga perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu laka wirdun minal adiyah as-sahihati tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqra'uha kulla yaumin. Ya, perhatikan bahasa beliau ini ya. Dan hendaknya kamu itu punya wirid. Apa itu wirid? Kalau wirid kan kita bahasa Indonesia ya, bacaan-bacaan ya. Tapi sebenarnya wirid itu sesuatu yang rutin dilakukan. Itu wirid namanya. Ya kalau kita bacaan, ada bacaan rutin kita khususkan, itu wirid kita namanya. Ya kalau misalnya ada yang dia rutinkan sebelum tidur sholat witir 3 rakaat, itu wiridnya namanya. Jelas ya? Baik, jadi wirid itu bisa bermakna berasal dari perbuatan, amalan, ibadah, dan bisa berasal dari doa-doa. Tapi penulis di sini berkata, hendaknya kamu punya wirid dari doa yang sahih, yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi harus punya wirid seperti itu. Dan haditsnya bukan berasal dari doa yang sahih. Karena sebagian doa itu, subhanallah, itu ada doa-doa yang maknanya tidak bagus dan berasal dari hadits yang lemah, berasal dari hadits yang palsu, berasal dari hadits yang palsu. Karena itu maknanya merusak, maknanya merusak. Dan ada sebagian yang sangat kita sayangkan ya, kadang kita dengar sebelum sholat maghrib, ya ada sholawat begini dan sholawat begini, maknanya sangat tidak baik sekali. Ya, tidak berasal dari hadits yang sahih. Tidak berasal dari hadits yang lemah pun tidak. Ya, berasalnya kadang dari sebagian buku-buku Syiah Rafidhah, ada yang berasal dari wirid-wirid orang yang tidak dikenal. Nah, ini tidak bagus ya, itu bukan jalannya. Sebab wali itu dia punya kedekatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang punya kedekatan kepada Allah dan Rasulnya itu kecintaannya jelas. Ya, kita saja ya dalam kehidupan dunia ini. Ada seorang yang cinta kepada orang lain. Seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya. Itu biasanya dia senang mendengar suaranya, rindu bertemu dengannya, selalu ingin bersamanya, selalu ingin dekat dengannya. Kan begitu biasanya kan? Seorang ayah sangat cinta kepada anaknya. Nah, itu biasanya anaknya ini selalu dia bawa, selalu dia bimbing, selalu dia perhatikan. Nah, itu bentuk kecintaan. Ketika cinta itu sangat merekah pada hati seorang dan sangat melekat pada dirinya, itu kelihatan pada kondisinya. Demikian pula kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan cinta membaca ayat-ayat Allah, cinta kepada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini subhanallah ya, aneh bin ajaib. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ajakan kepada Al-Quran dan Sunnah itu katanya ajakan menyesatkan. Tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ajakan kepada Al-Quran dan Sunnah, ajakannya apa? Ajakan yang menyesatkan. Dari mana sisi menyesatkannya? Sebab katanya Al-Quran dan Sunnah itu harus dipelajari ya melalui para ulama, harus dipahami dengan benar. Iya, kita sepakat dalam hal itu. Tapi kamu ketika berkata ajakan kepada Al-Quran dan Sunnah, ajakan yang menyesatkan, itu artinya kamu sesatkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang-orang yang keliru di dalam memahaminya, itu di mana-mana diingatkan oleh para ulama. Tidak ada guru itu kalau ada muridnya misalnya keliru memahami sebuah ayat, hadits tidak ditegur.
akan diluruskan. Ayat dan hadits itu ketika dipahami, ada cara memahaminya. Ada ilmu-ilmunya. Dan itu semuanya dipahami di kalangan para ulama. Makanya Syekh di sini arahkan kepada makna-makna ini. Dan ini makna-makna yang luar biasa ya. Seorang punya wirid yang sahih, yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu baca setiap hari. Ya, kamu baca setiap hari. Kemudian kata beliau, wa wirdun minas salati ala rasul. Dan kamu punya wirid bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak wiridnya itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahli hadits. Adalah ahli hadits. Coba bayangkan aja ya, antum hafal Arba'in Nawawiyah. 42 hadits. Kalau disebut nama an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja disebut dalam satu hadits. Kadang dalam satu hadits beberapa kali nama Nabi disebut. Pasti kita berselawat. Ya kan? Ya kalau satu kali saja antum sudah ulangi Arba'in Nawawiyah, berarti antum sudah berselawat berapa? 42 kali. Iya. 42 kali. Dan boleh seorang itu mengkhususkan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya, di sore harinya. Iya. Dan di berbagai kondisi dan keadaannya. Karena itu sangat indah ya, seorang berjalan, ada dikirnya, dia terkait dengan dikir pagi, dikir sore, ada terkait dengan dikir selepas sholat, dikir sebelum tidur, dikir ketika bangun tidur, dikir ketika tiba-tiba bangun tidur saya, ada dikirnya. Iya, dikir dalam sehari dan semalam itu banyak. Ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan aktivitas kehidupan, berpakaian, makan, minum, banyak sekali dari dikir. Nah, kalau diselingi dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya wirid khusus, maka itu adalah hal yang bagus. Kata beliau, "Wa anta hadirun ka'annaka tarahu." Dan kamu dalam keadaan hadir dengan zikir itu, seakan-akan engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al mahabbati lahu wa ta'dhimi li hurmatihi. Tapi disertai dengan kecintaan kepadanya dan mengagungkan akan agama beliau. Iya. Mengagungkan agama beliau. Nah, ini diantara jalannya. Diantara jalannya. Baik, kemudian kata beliau, wa alayka bi talabil fiqhi. Saya enggak baca semuanya ya. Wa alayka bi talabil fiqhi wa ma'rifatil ahkami. Dan hendaknya kamu mempelajari ilmu fikih dan mengenal hukum-hukum. Nah, itu tugasnya para wali itu. Menerangkan kepada umat itu fikih dan hukum-hukum. Iya. Sebab kalau dia wali, dia adalah orang yang paling pertama terikat dengan hukum-hukum fikih itu. Hukum-hukum syariat. Jadi kalau ditanya sesuatu, dia beramal sesuatu, dia harus sebutkan apa dalilnya. Apa ketentuannya di dalam hal itu. Ya, dan pendalilan itu banyak sudut pendalilan di dalam syariat kita. Metodologi para ulama di dalam berdalilkan beraneka ragam. Kalau ada nas-nas misalnya yang perlu dikompromikan, itu cara mengkompromikannya disebut oleh Al-Iraqi lebih dari 100 cara mengkompromikannya. Itu cara mengkompromikan saya. Jelas ya? Demikian pula di dalam sudut pendalilan. Dan itu ada kekhususan fikih. Ada usul fikihnya di kalangan ulama Hambaliyah, di kalangan ulama Syafi'iyah, di kalangan ulama Malikiyah, di kalangan ulama Hanafiyah. Ya. Ada hal-hal yang kadang dengan hal tersebut mereka menetapkan sebuah ketentuan-ketentuan. Nah, kalau sudah ada di buku-buku fikih dan tentang ahkam, itu biasanya seorang terukur belajarnya. Biasanya yang gampang itu mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Nah, itu biasanya kurang belajar. Biasanya begitu. Iya. Kalau disebut di dalam buku fikih oleh para ulama, maka jangan terlalu gampang menyalahkan para ulama yang sudah menulis, apalagi di 4 madhab. Sebab ini 4 madhab sudah dipelajari dari masa ke masa. Jangan kita yang baru lahir tiba-tiba mengatakan tidak ada dalilnya. Bukan tidak boleh mengatakan tidak ada dalilnya, boleh saja, tetapi dengan konsekuensi dan tanggung jawab yang berat. Tapi jangan bergampangan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Karena ditanya apa dalilnya kunut tarawih secara bersama, apa dalilnya kunut
dalilnya doa khatam Al-Quran. Ya, kadang sebagian bergampangan dalam hal itu, tidak ada dalil dalam hal ini. Ya, itu mungkin di sudut pandangnya dia. Tapi jangan menyalahkan dari para ulama yang melakukannya, memandang bahwa hal tersebut ada sudut pendalilannya. Karena itu disebut di usul madhab Syafi'iyah dan Hanabila, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah tersebut, kata beliau itu adalah amalannya penduduk Mekah. Jadi Imam Ahmad ketika menukil amalan penduduk Mekah, Imam Ahmad ini di mana masanya? Beliau menukil athar dari para as-salaf sebelumnya. Mereka melakukannya. Dan tidak berani Imam Ahmad mengatakan bahwa mereka tidak ada dalilnya. Itu dilakukan oleh para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Maka itu sudut pendalilan ya. Cuman kadang jangan bergampangan. Yang penting itu bagaimana seorang itu belajar fikih dan mengenal ahkam. Diambil dari guru. Nah, karena guru itu kalau dia bagus cara belajarnya dan sudah bagus metode ilmiahnya, maka dia akan memberikan kepada murid itu hal yang terbaiknya. Kemudian kata beliau, ihtisaban lillah. Kamu belajar fikih dan mengenal hukum mengharapkan wajah Allah. Wala tanwi an takuna qadiyan wala mudarrisan wala sahiba jamikiyah. Jangan kamu niatkan supaya kamu ini menjadi seorang qadhi, seorang hakim, atau menjadi seorang guru, atau menjadi seorang yang punya penghasilan tetap dari situ. Ini beliau ajarkan supaya mengikhlaskan niat. Iya. Kemudian beliau terangkan tentang pentingnya niat ini. Itu adalah sifatnya para ulama. Dan beliau terangkan tentang bahaya seseorang itu condong kepada dunia. Iya. Kemudian setelah itu beliau terangkan tentang taufik Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Kata beliau, faslun wa man waffaqahu Allahu azza wa jalla li hifdzi farjihi fi sabahu ijtama'a qalbuhu wa tawaffarat jam'iyyatuhu wa tanawwara sirruhu. Ketahuilah semoga Allah memberi semoga Allah dan siapa yang Allah beri taufik kepadanya untuk menjaga kemaluannya dari semenjak kecilnya, maka hatinya itu akan menyatu. Iya. Dan kebersamaannya itu akan lengkap. Dan apa yang di dalam dadanya itu akan menjadi bercahaya. Wa sara sirruhu wi'a'an lil ilmi wal hikmati wal hal. Dan apa yang tersembunyi di dalam hatinya ini, itu bisa menjadi bejana, bisa menjadi tempat untuk ilmu dan hikmah, serta kondisi-kondisi penghambaan. Iya. Jadi itu untuk sampai ke derajat wali itu, seorang juga harus memperbaiki kondisi dirinya. Harus dia jaga kondisi hatinya. Sebab hati ini adalah sumber kebaikannya, modal utamanya. Jangan dia masukkan ke dalamnya hal yang merusak hatinya. Dari goncang-gancing di tengah manusia, dari ghibah, perkara-perkara yang tidak baik. Jangan dia masukkan ke dalam hatinya hal yang menyelisihi sunnah. Iya. Subhanallah. Kadang sebagian orang dia hafal sebagian kata-kata hikmah, bagus dia hafal kata-kata hikmah itu dalam bahasa Arab. Tapi menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berat baginya. Dan ini tidak baik ya. Metode yang seperti itu tidak bagus. Justru orang yang belajar itu harusnya yang paling mudah dia lafadzkan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan paling gampang dia hadirkan itu adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal ila Sunanil Kubra dan selainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan." Hati-hati kalian dari orang-orang yang mengikuti akal pendapatnya. Karena mereka ini musuh-musuh sunnah. Kata Umar bin Khattab, "Ayathum hifdhu hadits ayatkum hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yahfazuha faqalu birra'i." Hadis-hadis Nabi itu sulit mereka hafal. Karena sulit menghafal hadis,
maka dia pun berucap dengan pendapatnya. Ya, oh bagusnya begini, oh kayaknya begini. Beda dengan ahli hadits, beda dengan orang yang berilmu. Kalau ditanya sesuatu itu, dia selalu mau menghadirkan dalilnya. Dalil di dalam sesuatu yang ditanyakan. Iya, baik. Kemudian beliau terangkan juga, kata beliau di pasal berikutnya, Ayyuhal akhi, idza aradta an tanala darajata ahli taqwa wal khasyah, fa'alayka bil haya minallahi fil khalawat. Wahai saudaraku, kalau kamu ingin mencapai derajat orang yang bertakwa dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau punya rasa malu kepada Allah di waktu-waktu sendiri. Iya. Ini beliau ajari cara menghadirkan rasa malu kepada Allah. Dimulai dari waktu sendiri. Waktu tidak ada orang. Waktu tidak ada orang. Sebab di waktu ada manusia, nggak tahu dia malu dari siapa. Malu dari orang atau malu dari Allah. Nggak bisa dia bedakan. Tapi kalau dia waktu sendiri, nah di situ baru bisa dia ukur dirinya. Ini benar dia malu kepada Allah atau tidak. Wa'lam annahu yaraka min fawqi arsyihi wa fawqi sab'a samawatihi. Ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu dari atas arsy-Nya, melihat kamu dari atas langitnya yang 7. Ini ahli sunnah ini ya. Iya. Ini beliau ini kalau di kalangan orang tasawuf dikatakan sufi beliau. Ya, tapi beliau menetapkan Allah di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7. Allah melihat kamu, hati-hati. Wa annahu yara ma tataharraku bihi jawarihuk. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana diri kamu itu bergerak. Iya. Beliau sebutkan ya beberapa ayat terkait dengan hal tersebut. Kemudian beliau ajari, "Fawid nafsaka ayyuhal akh bil haya'i minallahi azza wa jalla walau sa'atan min nahar." Maka ajarilah dirimu wahai saudaraku punya rasa malu kepada Allah walaupun satu saat saja di siang hari. Satu saat. Siang hari kamu hadirkan hal itu, kemudian setelah itu kamu kembali bekerja ke pekerjaanmu. Begitu kamu pulang, di saat itu kamu jaga lagi. Kamu hadirkan, maka kamu pasti akan terjaga di atas hal itu. Iya. Jadi inilah diantara rahasianya dan kuncinya. Seorang melatih diri untuk hal itu. Melatih diri. Ini satu akhlak ya, beliau ajarkan. Namanya rasa malu. Iya. Dan ini dari amalan-amalan besar. Dari amalan-amalan besar. Dimaklumi bahwa ibadah itu dua jenis. Ada dua macam ibadah. Ada ibadah yang zahirah, ada ibadah yang batinah. Iya. Ada ibadah yang sifatnya zahir, kelihatan, tampak. Misalnya kita sholat 5 waktu, ya kita bersedekah, ya itu kelihatan. Ibadah tampak namanya. Dan ada ibadah yang batin. Nggak kelihatan, orang nggak tahu. Orang tidak tahu. Iya. Kita berada di majelis ilmu ini, kita nggak tahu apa yang berada di dalam hati-hati kita masing-masing. Dan apa yang ada di dalam hati itu, itulah yang membuat suara itu berjenjang, beraneka ragam. Iya. Makanya kata sebagian para as-salaf rahimahullah, ada 2 orang masuk dalam sholat. Sama-sama di shaf pertama. Sama-sama di shaf pertama. Dimaklumi sholatnya pasti sama. Karena dia makmum, ikut kepada imam. Sampai salam. Tapi yang satu sholatnya di bumi, yang satu sholatnya di langit. Apa yang membedakan? Suatu tidak kelihatan. Yang bercokol di dalam hati. Dari khusyuknya, dari ikhlasnya, dari ibadah-ibadah hati. Iya. Karena itu kata sebagian salaf, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Kalian itu tidak pernah didahului oleh Abu Bakar dengan banyaknya dia salat, puasa, sedekah. Tapi Abu Bakar mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Nah, ini yang membuat amalan itu kadang berlipat ganda. Menjadi sangat baik sekali. Dan sebagian dari hal itu insya Allah kita akan baca cepat ya. Di waktu kita sudah sangat mepet sekali. Iya. Kemudian dari
wasiat-wasiat para ulama rahimahullahu taala di pembahasan ini. Ya. Bagi siapa yang ingin berada di atas jalannya para wali, disebutkan dari sifat-sifatnya. Di antara sifat tersebut, ayyakuna ala basiratin fi amri ajilihi wa uqbah. Dia selalu tahu tentang perkaranya di kehidupan dunia dan di akhiratnya. Selalu dia hitung, dia pertimbangkan apa yang dia lakukan untuk kehidupan dunianya dan apa yang akan datang. Karena itu sebagian as-salaf rahimahullahu ta'ala, mereka itu kadang tidak mau beramal sesuatu apapun sampai dia tahu ini amalan kemana untuk dirinya, akibatnya kemana. Iya. Sampai Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu ta'ala, Ibnu Daqiqil Id ini dari ulama yang sangat salih dan sangat berilmu sekali. Iya. Tidak ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengagungkan seseorang di masanya melebihi Ibnu Daqiqil Id karena luasnya ilmunya dan ketakwaan beliau. Beliau berkata, tidaklah saya beramal sebuah amalan, saya berucap dengan sebuah ucapan, kecuali saya sudah siapkan jawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita enggak ya, beramal dulu, nanti setelah itu pikir-pikir. Ya alhamdulillah kalau pikir-pikir ya masih sadar. Tapi kalau berbuat saja tidak ada ukurannya, tidak ada dasarnya, tidak ada perhitungannya, ini membahayakan kita. Makanya seorang yang berada di atas jalannya para wali itu, ya dia selalu di atas basirah, selalu di atas ilmu, mempertimbangkan apa yang dia kerjakan untuk dunia maupun akhiratnya. Wa yakuna yaqadan aliman bi anna kulla syakhsin yus'alu an arba'. Kemudian dia hendaknya selalu sadar dan selalu mengetahui bahwa setiap orang itu akan ditanya tentang 4 perkara. Ini harus selalu dia siapkan jawabannya. Ya, syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'. Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, umrihi bima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, wa an syababihi bima ablah, usia mudanya di mana dia usangkan. Usia muda bagian dari umur ya. Cuma usia muda itu ada pertanggungjawaban khusus padanya karena nikmat-nikmat yang lain. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya. Ada 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, wan ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya bagaimana dia amalkan. Kemudian dari sifatnya juga, wa yakuna rahiman ala nafsihi bi yuhassirahu ala ma farrata minhu fi jambillah. Hendaknya dia selalu merahmati dirinya. Jangan sampai dia merasa merugi karena dia melantarkan hal yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau isyaratkan ya bahwa seorang yang di atas jalannya para wali itu, dia selalu mengingat ayat itu. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ada jiwa-jiwa yang menyesal pada hari kiamat akan apa yang dia telantarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesempatan, banyak peluang yang diberikan, tapi banyak yang ditelantarkan. Iya. Kemudian kata beliau, wa yakuna mimma yulazimul istighfar, dan termasuk orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakuna radiyan bi jami' ma khassahu bihi maulah. Kemudian hendaknya dia ridha. Dia ridha dengan segala hal yang Allah telah memberikan khusus untuknya. Ini terkait dengan nikmat-nikmat. Dia ridha akan nikmat-nikmat itu. Iya. Jadi perkara yang indah ya. Seorang duduk di rumahnya, dia lihat dari pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala.
dia ridho akan hal tersebut. Iya. Dan ini menjadi sebab terjadinya banyak permasalahan dalam rumah tangga suami dan istri karena kurang di dalam hal ini. Selalu menuntut lebih, mencari lebih. Coba selalu dia pikir, ini jalannya para wali. Dia ridho akan segala hal yang Allah khususkan dia untuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk seorang hamba dalam kehidupannya dia kurang atau dia cukup apa adanya. Sebab itu lebih baik untuk dirinya. Mungkin dia kalau diberi lebih daripada itu, dia akan sewenang-wenang. Mungkin ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dia lakukan pada saat dia punya kelapangan. Iya. Pada saat dia punya kelapangan. Dan itu terbukti ya dalam sejumlah ibadah. Seperti dalam menuntut ilmu misalnya. Ya, dalam menuntut ilmu itu memang umumnya orang yang mau belajar, yang berhasil itu belajar dari sirah para ulama terdahulu, dari kalangan sahabat hingga hari ini. Itu umumnya orang-orang yang belajar dengan kondisi pas-pasan apa adanya, bahkan kekurangan. Ya. Karena ilmu itu bersama dengan kondisi seadanya itu akan menyebabkan dia lebih fokus kepada apa yang dia pelajari. Lebih mudah untuk hal tersebut. Ya karena itu kita ridhoi apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Kemudian kata beliau, dari sifatnya juga wa yakuna sabiran ala syada'idid dunya. Qani'an bima manahahu rabbuhu minha wa atahu. Hendaknya dia sabar terhadap hal-hal yang sulit di kehidupan dunia ini. Dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Di Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Telah beruntung orang yang berislam, diberi kafaf, kecukupan. Dan Allah rezekikan kepadanya kafaf, apa yang ada di dalam tangannya saya. Direzekikan kecukupan saya. Memang dia tidak punya hal banyak, tidak ada tabungannya nggak banyak. Tapi nggak ada hal yang kurang baginya. Kalau dia ada keperluan, Allah beri rezeki untuknya karena dia punya keperluan. Tapi tidak diberi banyak. Nah, ini orang yang diberi seperti ini, itu pemberian paling hebatnya. Itu namanya al-kafaf. Itu rezeki yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya qanaah. Ini yang ketiga, yang beruntung dia punya qanaah, rasa cukup terhadap pemberian-pemberian Allah. Kemudian berikutnya wa yakuna mimman ya'taqidu annal khair wa syarr min indillah. Dan dia termasuk orang yang meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Ini isyarat-isyarat para ulama ya, bahwa jalan para wali itu yang paling pokoknya dia lurus akidahnya, lurus keyakinannya. Karena itu dia yakini kebaikan dan kejelekan itu datangnya dari Allah. Itu keimanan kepada takdir namanya. Keimanan kepada takdir. Iya. Karena itulah orang-orang yang menyimpang di dalam pembahasan akidah ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi kalau dia menyimpang di dalam hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Makanya para ulama itu dalam pembahasan akidah itu ada buku-buku terwarisi dari masa ke masa. Iya. Terwarisi dari masa ke masa. Jadi ada buku-buku yang ditulis oleh Imam Ahmad tentang akidah. Nah, apa yang disebut oleh Imam Ahmad itu beliau terangkan itu adalah kesepakatan para ulama. Ada akidah ditulis oleh Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Mereka berdua ini berjumpa dengan ribuan guru di berbagai negeri. Bahkan seluruh negeri dari negeri-negeri kaum muslimin yang ada ahli haditsnya mereka pernah datangi. Kemudian mereka simpulkan akidah para ulama itu di masa itu dan masa-masa sebelumnya adalah itu. Dan itu masih ada sampai sekarang. Iya. Ada. Dikaji. Ada buku Imam Al-Muzani rahimahullahu taala.
Di akhirnya beliau menukil bahwa itu adalah kesepakatan ulama yang beliau jumpai. Itu keyakinan akidah itu lebih jelas daripada pembahasan fikih. Lebih jelas dari pembahasan solat, pembahasan zakat, pembahasan puasa. Kok permasalahan akidah dianggap permasalahan yang samar? Iya. Itu jangan keliru ya dalam hal itu. Ya, sisa kenapa ada kesamaran? Kalau ada yang menganggapnya samar, karena banyak ahlul batil yang berbicara tidak di atas akidah yang benar. Tapi kalau dia ambil, dia telusuri sumber akidah yang benar, maka seluruh para ulama as-salaf itu akidahnya di atas akidah yang sama. Iya. Karena itu yang bicara tentang tasawuf misalnya, ilmu yang dikatakan sebagai ilmu khusus di kalangan para ulama, itu mereka selalu mengukurnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dinukil dari Ibrahim bin Adham, dari Al-Junaid, ya, dari Abu Uthman An-Naisaburi. Ini dari ulama-ulama yang biasa dipakai namanya di pembahasan-pembahasan tasawuf. Tapi mereka sendiri menganggap bahwa ilmu mereka itu muqayyad bil kitabi was sunnah, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Karena itu kata Abu Uthman An-Naisaburi, siapa yang menerapkan hukum syariat pada dirinya, nataqa bil hikmah, maka dia akan berbicara dengan hikmah. Dan siapa yang beramal selain daripada itu pada dirinya, maka dia akan berbicara dengan bidah. Mereka selalu mengukur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka ini dari inti jalannya para wali rahimahumullahu ta'ala. Kemudian dari jalan mereka juga, wa yakuna muhafizan ala tarki jami'i ma anhul hilah. Hendaknya dia menjaga segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna muhafizan ala al-ikhlasi fil ibadah. Dan hendaknya dia menjaga keikhlasan dalam ibadah. Wa yakuna muttabi'an li atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dia mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, tidak ada para wali itu kalau dia berucap sesuatu tidak ada dasarnya. Pasti ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya, Masya Allah ada yang bercerita ya, katanya wali itu, ada sebagian wali itu ketika dia meninggal, jenazahnya itu tidak dimandikan, dia mandikan dirinya sendiri. Hah? Antum percaya seperti itu? Ya. Hal-hal yang tidak masuk akal, ada juga orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang bagus dalam memahami agama, menganggap dirinya bahkan sebagai ulama, tapi membawakan kisah yang seperti itu. Ingin lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja meninggal dimandikan oleh para sahabat. Iya. Tidak ada beliau memandikan dirinya sendiri. Terus mana hukum-hukum fikih itu? Untuk apa kita bahas ahkamul janaiz? Ada di semua pembahasan buku fikih cara memandikan jenazah. Kalau ada orang yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, bagaimana dia bangun begitu memandikan diri sendiri? Ya, padahal dia sudah mati. Kalau dia katakan ruhnya datang memandikannya, berarti tidak kelihatan dia dimandikan. Itu artinya belum dimandikan secara hukum syar'i. Dan tidak mungkin seorang wali berucap seperti itu, apalagi ingin menjadi wejangan di kalangan para wali. Nah seperti itu ya caranya. Jadi harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalannya para wali juga, wa yakuna muhibban li jami'i ibadillah. Hendaknya dia mencintai seluruh hamba-hamba Allah. Iya. Ini dasar penting ya. Karena itu orang yang di antara amalan yang sangat indah itu, amalan yang sangat baik, dan ini amalan besar, harusnya menjadi amalan kita semua. Sebab ini amalan bisa kita rahasiakan, tidak tampak, dan bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Adalah amalan kita selalu mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Tiap hari kita doakan. Iya. Sebab di antara rahasia doa itu sebenarnya, kita kalau mendoakan orang lain, apa yang kita dapatkan? Ma min muslimin da'a li akhihil muslim bi dhahril ghaibi illa qala al malaika amin walaka bimithlihi. Di sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya
Tidak ada yang melihatnya, kecuali ada malaikat yang berkata amin. Semoga Allah kabulkan doa kamu itu. Walaka bimithlihi, dan untukmu semisal dengan itu. Ya kan? Doakan saja semoga saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah. Nah, kita juga diampuni, dimudahkan segala urusannya. Kita juga akan dimudahkan, diberi rezeki, dijaga anak-anak dan keturunannya. Itu juga kita akan dapatkan. Dan itu amalan yang sangat salih sekali. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah beliau kelepasan ya, menyebut bahwa dirinya itu tidak pernah melupakan 6 orang di dalam doanya. Salah satunya Imam Syafi'i. Beliau selalu doakan. Ya, dan itu amalan-amalan baik. Kecintaan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Betul, di antara saudara-saudara kita itu ada yang keliru pemahamannya, ada yang fasik, ada yang, tapi sepanjang dia masih muslim, dia masih punya hak sebagai saudara kita. Maka seorang wali itu dia tidak ada kedengkian pada saudaranya sesama muslim. Kalau ada hal yang perlu dia luruskan karena itu membahayakannya. Kecintaan kepada saudaranya, jangan sampai dia jatuh dalam suatu bahaya. Itu sifatnya dari para wali. Kemudian berikutnya, wa yakuna muthabiran ala mahabbatil ulama was-sulaha wa jami' ahli khair hatta yalqa Allah. Dan hendaknya dia selalu berusaha untuk cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang yang mengadakan islah, dan cinta kepada orang-orang yang menghendaki kebaikan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu kecintaan penting ya. Sebab Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma man ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Makanya kalau seorang muslim banyak membaca Al-Quran, dia banyak baca hadits Rasulullah SAW, maka pasti kecintaannya yang paling besar itu kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaannya kepada para sahabat Nabi SAW. Tiap hari dia baca nama sahabat Nabi SAW. Dia buka hadits yang pertama, dia baca kitab Bulughul Maram misalnya, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'il bahr wa at-tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Dari awal sudah disebut nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia doakan semoga Allah meridainya. Disebut nama Rasulullah, dia bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi hadits yang lain. Dia berputar di atas hal itu. Kecintaan kepada orang-orang salih. Apalagi kalau dia baca buku-buku riwayat yang ada sanad-sanadnya. Nah, itu kan akan berlalu nama-nama para ulama, ahli hadits. Dia akan hidup di atas hal itu. Iya. Itu di antara jalan pokok dari jalannya para wali. Kemudian wa yakuna muhassinan dhannahu billah. Dan hendaknya dia termasuk orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu wali itu. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Dalam segala hal dia selalu menyangka baik. Tidak ada hal yang tidak baik dia sangka kepada Allah. Dia kena musibah pun dia selalu berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah di segala keadaan. Ya, pasti ada hikmahnya. Ada kebaikan di belakangnya untuk saya. Mungkin ini teguran untuk saya banyak dosa-dosa. Ya, dan ini dari kebaikan yang Allah inginkan untukku. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari wali itu ada yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi asy'atha akbara madfu bil abwab. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Sungguhnya dari hamba-hamba Allah itu ada orang yang rambutnya tidak tertata, penuh dengan debu. Datangi pintu orang diusir. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, akan dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Iya. Dan ini ada sebagian sahabat yang dikatakan oleh Nabi seperti itu. Seperti Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Iya. Al-Bara' bin Malik ini di satu masa peperangan yang kaum muslimin sudah sangat kesulitan sekali, maka orang-orang bilang kepadanya, wahai Bara' bin Malik, berdoalah kepada Allah, bersumpah kepada Rabbmu supaya kita dimenangkan. Bukankah Nabi telah berucap kepada engkau begini? Maka beliau pun bersumpah kepada Allah supaya dimenangkan. Menang pasukan itu. Ya. Nah, ini wali ya namanya.
Wali benaran bukan orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras, tidak sadar, tidak mengerti apa perbuatannya, pakai baju atau tidak, tiba-tiba menjadi wali, Masya Allah. Apa hubungannya, dari mana ceritanya? Ya. Ini sahabat ini. Kehidupannya biasa, selalu di benda perang. Kadang gak ada orang yang menilainya dari sudut dunia. Tapi kalau dia minta sesuatu kepada Allah, Allah berikan. Ada seorang yang sudah dijatuhkan hukum potong tangan. Keluarganya ini sudah meminta kepada orang tersebut supaya dimaafkan saya, dibayar dia. Kan boleh kan? Yang penting pemilik hak minta dibayar dia, dikasih dia. Tapi nggak mau, harus dijatuhkan hukum potong tangan. Ya, harus dijatuhkan hukum. Maka ada seorang sahabat di situ berkata, tidak dipotong tangannya. Subhanallah, tiba-tiba orang tersebut yang punya hak ini berkata, ya sudah, kami maafkan, bayar dia saja. Maka Nabi SAW bersabda, mengulangi hadits itu. Iya. Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la barra. Sungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan benarkan, akan beri sumpahnya. Jadi orang ini ketika berkata tadi tidak dipotong tangannya, itu dia bermohon kepada Allah, tidak dipotong tangannya. Langsung berubah hati orang itu menjadi memaafkan. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu. Iya. Tapi ini punya sifat-sifat, tidak datang begitu saja. Ada dari kesolihannya. Orang yang baik di dalam memilih makanannya yang halal dan yang haram. Orang yang lurus keyakinannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepadanya. Dan di sini di antara sifatnya, dia memperbaiki sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sini mungkin ya yang bisa kita terangkan dari beberapa sifat, karena kita uraikan beberapa kriteria lain itu agak panjang, tapi pokok-pokoknya, garis-garis besarnya sudah kita ketahui. Iya. Dan ini adalah kunci pembuka untuk kita semua. Pegangan jalan. Bagaimana ingin sampai ke jenjang dan derajat tersebut. Dan kita sudah tahu jalannya. Bahwa itu perlu seorang itu belajar, perlu menuntut ilmu, ya, supaya dia kenal hal-hal yang seperti itu. Ada hal-hal yang kadang di majelis-majelis umum seperti ini, ya, kadang hanya kita berikan rincian-rincian umum saja. Ada hal yang di kalangan para penuntut ilmu kita berikan rincian tertentu, ya. Tapi ada hal-hal itu masuk ke dalam pembahasan-pembahasan detail, ke dalam sifat-sifat khusus, ya. Karena itu kadang Imam Ahmad rahimahullahu taala itu memberikan fatwa kepada seseorang itu tergantung kondisi orang yang bertanya, dari pembawaan dirinya, dari ibadahnya dan seterusnya. Ya. Maka ini sudut dari ilmu, ya. Memang sangat indah sekali. Dan ini insyaallah taala menjadi motivasi untuk kita semua supaya giat belajar, lebih bersemangat lagi. Dan seorang itu apabila dia hendak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan dirinya sendiri. Bagaimana usahanya dan upayanya dia menempuh dari jalan tersebut sambil dia selalu berdoa kepada Rabb-Nya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam hal itu. Karena itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dalam pertemuan di majelis yang indah ini, dalam kajian tema pembahasan yang sangat baik ini, dan saya juga senang untuk mengkajinya sebagai nasihat untuk diri saya sendiri sebelum yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita lakukan ini dan majelis ilmu yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua di atas jalan para walinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan diridainya, dimuliakan untuk mereka di dunia dan dimuliakan untuk mereka di surga Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, saya tutup dengan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Qallama
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa majlisan illa da'a bi hadhihi ad-da'awat. Sangat jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majelis kecuali beliau setelahnya berdoa dengan doa-doa ini. Dan ini doa yang kita akan baca menutup majelis ini. Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la tusallit 'alaina wansurna 'ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.